Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Wa nahnu al-an fi al-liqa' as-samin insyaallah ta'ala. Wa fi babin jadid wa huwa mawdu' ilmi sarf. Wa hadha al-bab huwa akhiru babin fi al-fasl awal qabla an nabda fi bidayat al-kitab fi bidayah mawdu' al-kitab. Mawdu' as-sarf ala wa huwa mizan as-sarfi. Insyaallah sanabda fi al-liqa' al-qadim biidznillah. Walan sanatakallam biidznillah ta'ala an mawdu' ilmi sarf. Ma hiya al-mawdu'at allati sanatahaddatsu anha fi ilmi sarf. Lianna min al-mabadi al-asharah allati la budda ma'rifatuha qabla dirasati ayyi ilmin huwa an na'rif ma huwa mawdu' dzalikal ilm. Masalan, anta turid an tadrus an-nahwa, labudda an ta'rif awalan madza satadrus fi hadzal ilm, madza satastafid minhu. Labudda an ta'rif ma huwa ghayataka min dirasati hadzal ilmi. Wa mawdu' ilmu sarf huna qala huna haddada al-qudama'u min al-ulama'il arab mawdu'a ilmi as-sarfi bi annahu yadrusu naw'ain min al-kalimat. Al-qudama haddada bimana arrafa, haddada bimana ayyana, tahdidan. Para ulama di zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu, mereka membatasi pembahasan ilmu saraf itu, bahwasanya ilmu saraf membahas dua jenis kata, al-asma al-arabiyyatul mutamakkinah dan al-asma dan al-af'al mutasarrifah. Isim-isim dalam bahasa Arab yang mutamakkinah, artinya mu'arabah, bisa di-i'rab, bisa berubah-ubah itu. Undur al-faidah allati satati. Nanti akan ada faidah, nanti akan ada tabel nanti bagan begitu menjelaskannya. Dan yang kedua al-af'al mutasarrifah, fi'il-fi'il yang bisa berubah, fi'il mudhari maksudnya ya. Fi'il-fi'il yang bisa berubah, sedangkan fi'il madi tentu tidak dibahas dalam ilmu saraf. Ya, kecuali dalam beberapa hal nanti. Waqad asyara ulama ilal kalimatil lati la yadkhuluha at-tasrif. Aula yadrusuha ilmu sarf wa hiya ala nahwil ati. Kemudian ada kata-kata yang tidak dipelajari dalam ilmu sarf. Kalau tadi ada dua ini yang dipelajari. Jadi ini yang dipelajari ya. Isim dan fiil. Isim yang bisa berubah saja ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kemudian fiil yang bisa berubah juga. Sedangkan yang tidak bisa berubah itu ada beberapa di sini. Yang pertama al-asma al-ajamiyah. Nama-nama ajam. Ajam itu selain dari bahasa Arab, contohnya Ismail, Yusuf, Ibrahim, Aristo, Jalenus, ya, Aristoteles maksudnya. Kemudian Jalinus itu Galileus. Kemudian Ya'udus sabab fi dzalika ila anatul kalasma nukilat min lugati qaumin laisa hukmuha mithla hukmil lugatil arabiyyah. Nah, kenapa tidak dibahas kata-kata ajam dalam ilmu saraf? Karena memang kata-kata itu diambil dari bahasa kaum lain, bukan bahasa Arab, dari bahasa bangsa lain, dan dia tidak bisa dihukumi seperti menghukumi bahasa Arab. Kemudian yang kedua al-asma al-arabi al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Ilmu saraf kan artinya perubahan. Mabni artinya kokoh, nggak berubah. Jadi ngapain dibahas dalam ilmu saraf? Ya, apa saja isim-isim yang mabni? Ya, domir, isim syarah, isim mausul, isim syarat dan seterusnya. Dan yang ketiga ismul af'al, isim fi'il. Ya, karena dia juga mabni kebanyakan. Ufin, sah, amin, balha, ruwaida, haita, hayhata, syatan. Ini contoh-contoh isim fi'il ya. Tidak kita ambil maknanya karena makna isim fi'il itu nanti disorot ya di nahwu ya. Dan yang keempat al-af'al jamidah, fi'il jamid. Contohnya ni'ma, bisa, asa, laisa, khala. Ini fi'il jamid namanya. Dia tidak ada madi mudhari'nya. Asa, laisa, khala, ada, habbada ya. Yang kelima al-huruf bi anwa'iha al-mukhtalifah. Huruf-huruf ya, beserta semua jenis-jenis huruf. Min, huruf jar, ila, an, ala, inna ya. Harfu nasbin, anna, akhawat inna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, wa an, lan, hal, ya, semua istifham, wasiwaha minal huruf, dan huruf-huruf yang lain, harfu istifham, ya. Nah, huruf-huruf istifham, huruf-huruf jar, ya, akhawat inna, dan seterusnya, yang seperti itu tidak dibahas dalam ilmu saraf. Jadi 4 poin ini tidak dibahas, ya. Nama-nama ajam, non-Arab, kemudian nama-nama bahasa Arab yang mabni, isim fi'il dan fi'il jamid serta huruf. Kemudian faedah
Yang qasimul ismu fil lughatil arabiyyah ila qismain huma al-mu'rab wal mabni. Isim dibagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Wa yutlaqun nuhatu 'ala al-ismil mabni mustalah ghairul mutamakkin wa yaqsiduna bidzalika anna ma huwa mabni min al-asma' laysa mutamakkinan fi babil ismiyah fa huwa yushbihul harfa lidzalika bunya. Ini para ahli nahwu mengatakan isim mabni. Isim mabni itu istilah di sorof. Akan tapi kalau ulama nahwu mengatakan ghairu mutamakin namanya. Ghairu mungkin. Ghairu mutamakin artinya ghairu mustati, nggak mampu dia. Nggak mampu apa? Nggak bisa berubah. Wa yaqsuduna bidzalika anna ma huwa mabni min al-asma' laysa mutamakinan. Maksudnya adalah isim-isim yang mabni, itu adalah isim-isim yang tidak mutamakin. Tidak mampu dia untuk berbicara atau berubah dalam bab al-ismiyah. Dalam ruang lingkup isim, dia itu nggak bisa berubah. Padahal isim itu hukum asalnya berubah. Berubah harokat akhirnya. Babun, baban, babin. Nah, maka isim-isim yang tidak mutamakin ini, atau ghairu mutamakin, itu yusbihul harfa dia berarti. Mirip dengan huruf. Karena huruf kan ghairu mutamakin. Dia itu nggak berubah-ubah huruf itu. Maka dinamakanlah isim mabni. Jadi isim mabni itu istilah istilah sorof. Kemudian istilah nahunya ghairu mutamakin. Wal ismul mu'rabu qisman, masruf dan mamnu minas saraf. Nah, kalau tadi kita mengatakan isim dibagi menjadi dua, mu'rab dan mabni, yang mu'rab itu sendiri, ya, mu'rab doang, ini dibagi dua lagi, masruf dan mamnu minas saraf. Masruf itu istilah lainnya mutasarrif. Ya, pernah dengar istilah mutasarrif? Masruf artinya sama. Masruf artinya bisa berubah-ubah. Mamnu minas saraf, ya, tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah berarti mabni, bukan. Mamnu minas saraf bisa berubah sebagian saja. Ya. Nah, misalkan Ahmadu, ya. Ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, maratu bi Ahmada. Berubah apa tidak? Berubah dia, tapi tidak semua berubahnya. Ya. Di jar dia tidak bisa berubah menjadi kasroh, tetap di Ahmada, maratu bi Ahmada. Kenapa? Karena dia mamnu minas saraf. Itu namanya mamnu minas saraf. Jadi mamnu minas saraf beda dengan mabni, ya. Kalau mabni itu nggak bisa berubah sama sekali. Kalau mamnu minas saraf bisa berubah, tapi tidak di semua sisi. Baik. Wa yutlaqun nuhatu 'alal ismil masruf mustalahil mutamakkin al-amkan. Nah, kemudian para ahli nahwu mengatakan bahwasanya isim yang masruf, ya, yang pertama tadi, yang digunakan istilah lain, mutamakkin al-amkan namanya. Mutamakkin al-amkan atau isim mutamakkin. Lawan katanya ghairu mutamakkin tadi di atas tadi, itu isim yang isim mabni. Jadi isim mabni itu ghairu mutamakin. Isim yang mu'rab itu namakan, nah, isim yang mu'rab dan dia masruf namanya mutamakin amkan. Mutamakin amkan. Jelas bedanya ya? Perhatikan baik-baik pembagiannya. Nah, ulang sekali lagi. Isim itu dibagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Yang mu'rab, yang mabni itu namanya ghairu mutamakin. Yang mabni namanya ghairu mutamakin. Kemudian yang mu'rab itu dibagi dua, masruf dan mamnu minas saraf. Yang masruf ini namanya mutamakin amkan. Nah, ini paling tinggi derajatnya, ini yang bisa berubah-ubah, nah, di semua sisi dia. Nah, full perubahannya gitu di semua hal. Ai innal isma amkanu wa aqwa darajatan fil ismiyah min ghairihi. Maksudnya isim mutamakin amkan itu sangat mampu artinya, ya. Kenapa dikatakan dia sangat mampu dan sangat kuat? Karena dia paling tinggi derajatnya dalam masalah isim. Kalau kita ngomong masalah isim, dia paling tinggi derajatnya karena dia mampu berubah-ubah. Semakin dia pintar berubah, semakin dia mampu untuk berubah, maka dia semakin dikatakan sebagai isim mutamakkin. Baik. Lidzalika kana hadzal ismu munawwanan ma'a jarrihi bil kasrah. Jadi isim mutamakkin amkan itu yang paling sempurna perubahannya, berubah di semua sisi. Jadi dia itu munawwan, bertanwin, ma'ajarrihi bil kasroh, ya, dan dia juga bisa dijar dengan kasroh. Wa min amsilati dzalikal asma, contoh isim mutamakin amkan atau isim masruf itu Muhammadun, Khalidun. Antum bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Khalidun, Khalidan, Khalidin, madrasatun, madrasatan, madrasatin, dan seterusnya. Wa siwaha minal mutamakin alamkan minal asma, dan yang lain-lainnya. Wa yutlaqu an-nuhatu 'alal mamnu minas sarf mustalah al-mutamakin ghairul amkan. Kalau yang masruf itu disebut mutamakin amkan, ini ya. Ini untuk yang masruf. Ya. Kalau mutamak lalu maka yang
Mutamakin ghairu amkan itu istilah untuk mamnu minas saraf. Ya, kan ada dua tadi ya. Masruf sama mamnu minas saraf. Masruf itu nama lainnya mutamakin amkan, mamnu minas saraf nama lainnya mutamakin ghairu amkan. Jadi dia mutamakin bisa untuk berubah, tapi tidak tidak terlalu kuat perubahannya. Wa huwa la yadkhuluhu tanwin, karena dia tidak bisa kemasukan tanwin, karena tanda isim yang bisa merubahnya adalah tanwin itu. Ma'ajarrihi bil fathah niyabatan lil kasrah, dan dia majrurnya dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Contohnya adalah ahmadu, ya, nggak bisa dia ahmadun. Nah, berarti kalau tidak bisa ditanwin berarti dia mutamakin ghairu amkan namanya. Dan isim mutamakin ghairu amkan itu nama lainnya mamnu minas saraf. Ahmadu, ahmada, nah, hanya bisa dua itu doang. Aisyatu, aisyata, muawiyatu, muawiyata, wasiwaha, dan yang lainnya. Wa min amsilatil ismi ghairul mutamakin al mabni, dan diantara contoh isim yang ghairu mutamakin, sekarang kita kembali ke ghairu mutamakin, ya, yang mabni ya. Ghairu mutamakin itu mabni, sedangkan mutamakin itu mu'rab itu dibagi menjadi dua. Baik. Di antara contoh isim mabni adalah alladhi, allati, alladina, dan seterusnya. Wasiwaha min asma'al mabni allati la yadrusuha ilmu sarf. Wa yumkinu idahu ma sabaqa khilal asy-syakl al-ati. Nah, bisa kita perjelas pembagian tadi menjadi dalam tabel ini. Ya, nah, dilihat di bagan ini. Di sini kita lihat hal-hal yang kita sebutkan tadi di sini dia. Isim dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua tadi, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dibagi dua lagi, masruf dan mamnu minas saraf. Ya, masruf itu nama lainnya adalah mutamakin amkan, sangat mampu. Mamnu minas saraf itu mampu tapi tidak sekuat yang masruf. Sedangkan isim mabni itu adalah yang dia memang tidak mampu, ghairu mutamakin. Tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk merubah harokatnya dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Dia tetap harokatnya seperti itu. Kemudian sebutkan satu masing-masing contohnya. Masruf atau mutamakin amkan itu yang paling banyak contohnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, kitabun, kitaban, kitabin, qalamun, qalaman, qalamin. Nah, itu yang masruf. Kemudian yang mamnu minas saraf contohnya yaitu Ahmadu berubah menjadi Ahmada. Itu yang mamnu minas saraf. Kemudian yang mabni ya contohnya alladzi, allati, ya, inna, dan seterusnya. Dan yang ini tidak dibahas dalam ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu hanya membahas yang ini, mu'rab saja yang dibahas, atau masruf dan mamnu minas saraf. Adapun ghairu mutamakin itu tidak dibahas. Tapi itu akhir dari al-faslul awal. Insyaallah nanti kita lanjutkan mulai kita masuk ke inti dari kitab ini, yaitu di al-fasl tsani tentang al-mizan as-sarfi. Dasar dalam memahami ilmu saraf adalah mizan sarafnya dulu, timbangannya dulu. Nah, mizan ini adalah takaran yang harus dipahami dalam memahami ilmu saraf. Kalau nggak paham wazan, tidak akan bisa paham ilmu saraf. Itu yang akan merupakan pembahasan di bagian pertama kita nanti, insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.